Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan RP Channel Anan 3. Bapak Ibu, kali ini saya ingin mereview surat keputusan Dirjen Pendis nomor 7321 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi bagi guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas sekolah pada madrasah tahun 2022, di mana keputusan ini diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2020 yang lalu. Nah, bagaimana isi daripada juknis ini? Untuk itu Bapak Ibu, jangan lupa ikuti terus ya tayangan video ini, tapi jangan lupa di subscribe dulu bagi yang belum mensubscribe, like dan komen. Baiklah Bapak Ibu, petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi bagi guru madrasah, kepala madrasah dan pengawas sekolah pada madrasah tahun anggaran 2022 ini bila dibandingkan dengan juknis tahun 2021 ternyata tidak banyak perbedaan. Hanya saja pada juknis ini ada istilah guru P3K. Jadi apabila guru P3K tersebut sudah disertifikasi, maka akan diberikan tunjangan profesi kepada guru yang bersangkutan. Secara garis besar, juknis ini terdiri atas 7 bab. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan secara detail bab per bab tentang juknis ini Bapak Ibu. Hanya saja kita akan mereview mana hal-hal yang sangat penting menurut saya ya, yang perlu kita ingatkan kembali agar dalam penyaluran nantinya tidak bertentangan dengan petunjuk teknis ini. Yang pertama, dalam sumber anggaran masih sama seperti tahun yang lalu, di mana sumber anggaran tunjangan profesi ini itu terdiri atas 3 macam. Yang pertama, DIPA kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Ini diperuntukkan bagi guru dan kepala madrasah bukan PNS yang bertugas di madrasah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik sudah infasing maupun belum infasing. Yang kedua, dari DIPA kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ini diperuntukkan bagi guru dan kepala madrasah yang berstatus PNS pada saat meninggal min dan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Demikian juga DIPA kantor Kementerian Agama Kota ini juga diperuntukkan bagi pengawas sekolah pada madrasah. Yang ketiga, DIPA pada madrasah negeri jenjang MTS dan MA/MAK. Ini diperuntukkan bagi guru dan kepala madrasah yang berstatus PNS. Selanjutnya, berapa besaran tunjangan profesi yang diterima? Nah, ternyata tidak jauh berbeda dengan atau sama dengan tunjangan profesi pada tahun 2021 yang lalu, yaitu untuk guru dan kepala madrasah yang berstatus PNS dan P3K diberikan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan. Untuk pengawas sekolah pada madrasah juga demikian sama. Nah, untuk guru dan kepala madrasah bukan PNS, jika sudah infasing maka akan diberikan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan sesuai dengan SK infasing tanpa memperhitungkan masa kerja yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan guru dan kepala madrasah bukan PNS yang belum disetarakan atau non-infasing maka diberikan tunjangan profesi sebesar Rp1.500.000 per bulan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Nah,
Selanjutnya tentang kriteria penerima tunjangan profesi, sama juga dengan tahun 2021, hanya saja saya ingin melakukan sekedar mengingatkan kembali bahwa salah satu persyaratan penerima tunjangan profesi itu adalah guru, kepala madrasah, dan pengawas sekolah pada madrasah harus bisa membuktikan hasil penilaian kinerja pada tahun sebelumnya, ya, sesuai dengan jabatannya masing-masing. Kemudian kepada guru PNS dan guru P3K yang mengajar pada madrasah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, harus telah memiliki izin operasional. Mikir itu. Kemudian ada ketentuan bagi pengawas sekolah pada madrasah baru bisa diberikan tunjangan profesinya apabila, ya, jumlah minimal madrasah binaannya yaitu 10 madrasah untuk pengawas sekolah pada madrasah jenjang RA dan MI, dan 7 madrasah untuk jenjang MTS, MA, dan MAK, dan atau paling sedikit memverifikasi hasil PKG minimal 60 guru pada madrasah binaannya untuk jenjang RA MI, dan minimal 40 guru pada madrasah binaannya untuk jenjang MTS, MA, MAK. Jadi berdasarkan poin ini, Bapak Ibu, tugas pengawas sekolah madrasah dalam hal menilai kinerja guru adalah sebatas memverifikasi hasil penilaian kinerja guru tersebut. Sedangkan yang melakukan penilaian terhadap guru sertifikasi tersebut adalah kepala madrasah sebagai atasan langsung dari guru yang bersangkutan. Kemudian pengawas sekolah pada madrasah yang memiliki binaan di atas batas minimal sebagaimana poin B dan C, maka seluruh binaan tersebut wajib aktif secara kolektif pada Simpatiga. Kemudian Bapak Ibu, ya, memiliki SKMT dan SKBK yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI melalui Simpatiga dan ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini Bapak Ibu sama seperti tahun 2021 yang lalu. Nah, ini agak penting Bapak Ibu kita perhatikan bahwa guru madrasah untuk kepala madrasah yang bakal menerima tunjangan profesi tersebut tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah. Jadi tidak dibenarkan guru yang bersangkutan bertugas atau sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah. Jadi jika ada, ini tidak dibenarkan untuk diberikan tunjangan profesi. Misalnya guru yang bersangkutan, ya, sebagai penyuluh agama. Demikian juga guru yang bersangkutan bisa juga, ya, menjadi tenaga pendamping pada program pemerintah seperti pemberdayaan masyarakat, usaha tani, dan lain-lain. Untuk ini tentunya perlu ada semacam verifikasi, klarifikasi, validasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota terhadap guru yang menerima tunjangan profesi. Demikian juga
seorang guru kepala madrasah yang menerima tunjangan profesi tidak dibenarkan menjadi pengurus Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Demikian juga tidak dibenarkan guru penerima tunjangan profesi bertugas atau sebagai pengurus partai politik yang ada di masyarakat. Selanjutnya, tidak dibenarkan juga guru tersebut atau kepala madrasah tersebut merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif. Misalnya, sebagai guru madrasah, guru tersebut juga sebagai perangkat desa atau kelurahan. Nah, ini juga tidak dibenarkan untuk diberikan tunjangan profesi. Nah, selanjutnya mengenai kriteria satuan administrasi pangkal atau lebih dikenal kita singkat dengan Satminggal. Berdasarkan juknis ini, persyaratannya madrasah tersebut baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pertama telah memiliki izin operasional dari Kementerian Agama, dan ini dibuktikan dengan nomor statistik madrasah atau NSM yang terverifikasi di Simpatika. Artinya Bapak Ibu, seorang guru yang melakukan tugas di madrasah, maka agar bisa dijadikan Satmingkal madrasah tersebut, persyaratan yang pertama harus memiliki izin operasional, dan ini dibuktikan dengan adanya nomor statistik madrasah yang terverifikasi di Simpatika. Kemudian memiliki jumlah maksimal peserta didik dalam satu rombongan belajar. Ini juga ada ketentuannya. Silakan Bapak Ibu nanti melihat atau berpedoman kepada keputusan Dirjen Pendis nomor 7292 tahun 2020 tentang juknis penerimaan peserta didik baru pada RA MTS MA. Kemudian selain daripada itu Bapak Ibu, ada juga tentang ketentuan khusus. Yang pertama, tunjangan profesi dapat dibayarkan kepada guru, kepala, dan pengawas sekolah pada madrasah yang sakit sampai 14 hari kalender dalam bulan berjalan dengan dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Artinya, walaupun seorang guru, kepala madrasah tersebut atau pengawas sekolah madrasah tersebut sakit sampai 14 hari, itu masih bisa diberikan tunjangan profesinya. Tapi dengan catatan sakitnya tersebut dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Jadi tidak berlaku surat keterangan sakit dari rumah sakit yang swasta atau yang dikenakan oleh masyarakat. Demikian juga jika harus rawat inap, wajib melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit pemerintah. Selanjutnya, tunjangan profesi yang tidak dapat dibayarkan apabila satu, guru, kepala madrasah, dan pengawas sekolah madrasah tidak hadir kumulatif 3 hari dalam bulan berjalan tanpa keterangan yang sah.
Jadi Bapak Ibu, perlu kita senantiasa memperhatikan kehadiran kita, karena apabila kita 3 hari berturut-turut di bulan yang berjalan tanpa ada keterangan yang sah, maka berdasarkan juknis ini kita tidak dibenarkan untuk dibayarkan tunjangan profesinya. Demikian juga juknis ini memberi peluang kepada kita untuk tidak hadir ya, maksimal 2 hari. Karena berdasarkan pengamatan saya di lapangan tentang kehadiran atau kehadiran daripada ngurus sertifikasi ini, hampir setiap bulannya itu nyaris tidak ada absennya atau ya hadir 1 bulan itu. Nah, tentunya ini kan menjadi sebuah pertanyaan ya, apakah guru tersebut dalam 1 bulan ini tidak pernah sakit atau tidak pernah ya melakukan kegiatan yang di luar tugasnya yang sangat mendesak atau sangat penting dilakukan sehingga tidak hadir kan itu. Jadi ini juga bisa menimbulkan pertanyaan gitu. Jadi berdasarkan juknis ini, apabila seorang guru itu ada yang tidak hadir, itu adalah sesuatu yang wajar ya, tapi jangan sampai 3 hari berturut-turut. Kemudian pada juknis ini juga ada ketentuan tambahan, antara lain madrasah yang menjadi tempat tugas guru, kepala madrasah tersebut harus melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi apabila madrasah tersebut tidak sesuai dengan kurikulum yang sesuai ketentuan perundangan, maka tidak boleh dibayarkan tunjangan profesi bagi guru-gurunya. Tentunya yang sesuai hari ini adalah kurikulum 2013. Demikianlah Bapak Ibu, antara lain isi daripada juknis dan pembayaran tunjangan profesi ini. Mudah-mudahan dengan tayangan video ini ada manfaatnya, terutama sekali bagi guru madrasah, kepala madrasah yang baru pertama kali bakal menerima tunjangan profesi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertugas setiap harinya. Dan mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.